teman-teman, welcome to my YouTube channel. Hari ini saya ingin berbagi resep bubur sagu rangi. Jadi ini adalah salah satu breakfast favorit saya sama keluarga. Selain untuk breakfast, cocok juga untuk dijadikan snack kalau sore-sore. Aduh, enak sekali. Buburnya mempunyai tekstur yang unik sekali karena dia terbuat dari sagu rangi. Jadi dia tidak lengket seperti kalau kayak yang tepung sagu, cuman masih ada kenyalnya. Terus juga di sini saya menggunakan sagu yang sagu Ambon. Jadi sebetulnya untuk sagu rangi ini ada beberapa jenis yang biasa kita temukan. Ada yang sagu Ambon, bentuknya seperti ini. Ada juga yang sagu Aceh. Dan semuanya ini berupa balok ya. Kalau yang sagu Aceh, dia warnanya lebih keoranyean, kemudian juga belakangnya dia lebih kopong, seperti ini. Dan ini semua bisa dibeli di pasar atau juga online. Sedangkan kalau yang sagu Ambon, dia baloknya itu warnanya agak lebih ke dusty pink, terus juga dalamnya ini dia lebih tebal. Dan seperti teman-teman lihat, ini dia waktu dibikin, dicetakannya dipanggang. Oleh karena itu samping-samping kanan kirinya bisa terlihat ada bekas panggangan. Oke, saya tunjukin ya gimana cara membuatnya. Yang pertama, nah di sini sagu rangginya itu harus kita hydrate dulu, harus kita rendam terlebih dahulu. Tapi dia merendamnya itu nggak lama, jadi bukan kayak kita merendam kacang-kacangan. Di sini saya pakai yang ini ya, yang sagu Ambon. Nanti saya mau kasih jelasin sedikit juga perbedaannya di mana. Jadi selain dia berbeda di warna sama bentuknya agak beda sedikit, teksturnya juga kalau dimasak, kalau yang sagu Aceh itu dia agak sedikit lebih lengket, kayak agak sedikit, teman-teman kalau bikin kalau kita masak sagu dia kan agak kenyal. Nah bagi saya kalau yang Aceh ini sedikit lebih kenyal daripada yang Ambon. Kalau yang Ambon itu kita makan dia lebih lumer di mulut. Cuman itu benar-benar perbedaan yang so subtle. Kalau misalnya udah ditambahkan bahan-bahan lainnya, nggak akan terlalu terasa. Saya suka dua-duanya. Jadi kadang-kadang yang Ambon ini lebih mudah dicari, kadang-kadang yang Aceh yang available, mereka benar-benar hampir mirip. Cuman beda di tekstur sedikit saja dan juga beda di warna. Oke, ini sekitar 200 gram yang sagu Ambonnya atau yang sagu Aceh juga bisa. Saya tambahkan air sekitar 1,3 liter. Jadi di sini 1.300 ml ya kita tambahkan. Ini saya tambahkan sebagian, ini airnya nanti sebagian untuk yang santan ya. Jadi saya tambahkan lagi sedikit di sini. Nah ini biar kita rendam terlebih dahulu kurang lebih setengah jam. Nanti dia bentuknya seperti ini. Ini yang sudah menyerap air, jadi dia sudah hydrated. Terus kalau dia sudah menyerap air, tinggal kita hancurkan seperti ini nih. Tuh, this is so satisfying. Jadi nanti ada bagian-bagian yang agak sedikit keras, itu kita pisah-pisahkan ya. Kalau ibu saya tuh bener-bener pakai jari dipisah-pisahkan sampai dia lembut. Seperti ini. Oke, kalau dia sudah lembut, sudah tercampur seperti ini, sekarang tinggal kita pindahkan ke panci. Ini kita taruh di panci seperti ini ya, kita tuangkan. Nah, kita masak. Jadi saya hidupkan apinya. Kalau yang Aceh itu dia juga sama caranya, sama persis. Cuman kalau yang Aceh walaupun dia kelihatan lebih tipis, lebih ringan, sebetulnya dia kalau kita pisah-pisahkan itu dia lebih pekat sedikit daripada yang sagu Ambon. Nah, ini harus kita bumbui. Jadi kalau sekarang nggak ada rasanya sama sekali, kita kasih daun pandan. Kalau saya sih sukanya pakainya 2 ikat ya, daun pandan. Terus kita kasih juga garam biar ada asinnya, terus nanti ada manisnya, jadi biar seimbang rasanya. Untuk yang resep ini saya pakai 1 sendok teh garam. Nah ini kita tunggu dulu, kita biarkan dulu sampai nanti dia mulai kayak mendidih gitu.
Untuk sementara waktu saya mau nunjukin yang untuk topping atasnya. Untuk topping atasnya sudah saya siapkan talas. Kalau talas itu sebetulnya musimnya di musim hujan. Jadi kalau musim panas, musim kering seperti ini agak susah dicari. Biasanya kan kalau kita ke pasar atau ke toko buah ada talas Bogor, ada talas Papua. Kalau sekarang lagi agak susah. Jadi ini talas taro yang kecil-kecil. Kebanyakan juga sudah dikupas, jadi tinggal dipotong-potong. Tinggal kita kukus sampai empuk, tapi jangan terlalu matang sekali ya. Karena kalau dia kematangan dia kan suka hancur. Kita masih mau jaga teksturnya. Terus yang satu lagi ubi jalar. Nah, ubi jalar saya sukanya yang warna oranye, jadi ini saya cari di pasar karena sekarang kalau kita beli di supermarket itu ubi jalar rata-rata warnanya itu cuman kuning atau ada juga yang ubi ungu. Itu bisa juga dipakai, tapi bagi saya kalau yang oranye kan warnanya cantik sekali. Jadi nanti ini keduanya akan kita pakai, bisa dicampur langsung di buburnya atau kalau saya sih sukanya ditabur di atas karena bagi saya kalau ditabur di atas itu jadi lebih cantik ya, lebih menarik. Nah, terus ini kita aduk-aduk sedikit, jadi teman-teman bisa lihat nanti dia ya kalau udah mulai mateng itu dia warnanya juga berubah. Kalau sekarang kan masih kayak warnanya tuh masih ada kayak putihnya ya, masih ada kayak warna bukannya susu ya, tapi masih agak kental gitu warnanya. Nanti kalau dia mulai matengan, warnanya itu akan sedikit berubah menjadi lebih bening. Jadi untuk manisnya itu nanti saya tambahkan sedikit gula pasir. Gula pasirnya 100 gram atau kalau teman-teman nggak mau pakai gula pasir sama sekali, no problem, bisa pakai gula merah atau gula Jawa. Cuman nanti warnanya langsung berubah ya. Jadi semakin banyak kita pakai gula Jawa atau gula merah, semakin kecoklatan warnanya. Ini sebagian udah ada yang disisir dan yang belum disisir ini kita iris-iris biar nanti dia mudah melelehnya. Jadi kalau yang gula Jawanya ini saya pakai sekitar 150 gram yang gula Jawa. Terus yang gula pasirnya sekitar 100 gram. Cuman again it's up to you. Ya, bisa dipakai lebih, bisa juga dikurangi, benar-benar terserah sesuai selera. Jadi yang ini, oke. Ini kalau saya masukin gulanya nanti ya, kalau dia udah mateng, baru kita masukkan. In the meantime, untuk yang atasnya itu nanti kita kasih santan. Nah, santannya saya bikin dari yang santan fresh, atau kalau teman-teman pengen lebih simple, bisa juga pakai santan yang yang sudah siap pakai. Dan ini ya teman-teman bisa lihat, kalau bagi saya ini agak sedikit terlalu pekat. Jadi kalau terlalu pekat tinggal kita tambahkan lagi airnya. Airnya bisa kita adjust, tapi jangan kebanyakan juga. Ini air mau saya tambahkan lagi sekitar 150 ml ya. Oke, enough. Jadi ini kita aduk seperti ini, dan dia nggak perlu kayak terus diaduk gitu, nggak perlu. Jadi bisa didiamkan dulu, kemudian nanti diaduk lagi. Terus yang untuk santannya saya pakai setengah butir kelapa parut yang tinggal kita tambahkan air di sini. Jadi setengah butir kelapa parut itu beratnya sekitar 275 gram. Kita kasih air, let's see here. Saya kasih 300 ml air dulu ya. Alright, ini sekitar 300. Sekarang saya tambah lagi sekitar 100 ml. Nanti untuk keencerannya bisa disesuaikan dengan selera masing-masing. Tapi kalau bagi saya sih 400 ml is enough. Tinggal kita saring ya. Ini saya pakai saringannya, saringan untuk tepung. Oke, langsung saja kita saring. Ya, seperti ini. Kita peras. Bagi saya sih rasanya itu beda sekali kalau kita pakai yang santan siap pakai sama yang santan fresh. I mean, of course yang santan siap pakai is very convenient. Cuman kalau kita di Indonesia kan untuk mendapatkan santan yang fresh is actually quite easy. Tinggal beli kelapa parut, langsung diparutin fresh di pasar.
udah tinggal kita peras seperti ini. Ya. Oke, yang ini jangan lupa diaduk ya. Sambil buburnya diaduk. Dan dia masaknya juga nggak terlalu lama loh ini. Oke, sekarang untuk santannya. Santannya bisa kita kasih sedikit garam. Sama kita kasih daun pandan. Saya juga pakai 2 daun pandan di sini. Dan ini akan kita masak juga. Oke guys, ini bagi saya terlalu pekat. Jadi saya tambahkan 200 ml air. Oke, ini kita masak dulu sebentar. Sampai dia mendidih, baru nanti kita tambahkan gula-gulanya. Nah ini dia udah mendidih nih. Ini yang saya bilang nih, kalau yang sagu Ambon sama yang sagu Aceh itu bedanya di sini. Kalau yang Ambon itu teman-teman bisa lihat, dia agak sedikit buyar. Ya, walaupun dia tetap lengket, cuman dia lebih lumer di mulut. Sedangkan kalau yang sagu Ranggi Aceh itu dia lebih kerasa, yang kayak tekstur kenyalnya itu tuh lebih kerasa sedikit. Oke, kalau dia sudah mendidih, lihat tuh warnanya juga sudah berubah kan, dia udah mulai kayak lebih bening warnanya, nggak terlalu butek kayak yang tadi. Jadi ini bisa kita tambahkan gula, terus saya tambahkan yang tadi 100 gram gula pasir, terus yang 150 gram gula Jawa. Ini kita aduk sampai gulanya ini larut. Jadi nanti warnanya akan berubah mulai kecoklatan. Nah kalau untuk yang sagu Aceh sama, dan kalau misalnya dimasak kayak sebelah-sebelahan ya, you will not know the difference. Karena kalau gulanya ini sudah masuk, dia warnanya itu langsung otomatis berubah jadi kecoklatan. Tuh, sampai dia larut, gulanya juga sampai dia mendidih. Jadi masaknya itu sebentar sekali loh, masaknya itu nggak lama, yang bukan kayak bubur kacang hijau atau bubur ketan yang benar-benar dimasak sampai lama sekali. Kalau ini enggak, kalau dia sudah mendidih terus kita cek untuk kekentalannya sesuai dengan yang kita mau atau tidak. Jadi kalau misalnya dia terlalu kental bisa ditambahin air, tapi nambahinnya jangan kebanyakan ya, karena kalau kebanyakan nanti udah susah mau membenarkannya. Cuman kalau dia agak terlalu sedikit itu gampang untuk menambahkannya. Oke, yang penting dia gulanya itu sudah larut. Kalau sudah, that's it, tinggal kita sajikan. Tuh, sampai dia larut, kita tunggu mendidih sebentar ini ya. Jangan lupa yang santan diaduk-aduk. Ini santannya agak encer, which is perfect. Atau kalau teman-teman suka pakai susu cair. Kadang kalau anak saya ada Yaya itu sukanya pakai susu cair. Oke, yang ini udah mendidih, dia udah mateng, bisa kita matikan. Santannya juga sudah matang, sekarang tinggal disajikan. Nah, untuk menyajikannya itu mudah sekali. Tinggal kita taruh di mangkok, daun pandannya nggak usah ya, daun pandannya kan nggak bisa dimakan, itu cuma untuk aroma. Jadi kalau saya biasanya saya taruh seperti ini. Nah ini tadi yang ada biji-biji sedikit ini mungkin karena tadi waktu yang saya bilang dia harus diremas-remas terlebih dahulu, masih ada bagian yang berbutir, jadi akhirnya hasilnya seperti itu. Seharusnya kalau misalnya kita benar-benar kita remas semuanya sampai halus, yang bagian berbutirnya itu biasanya nggak ada. Terus untuk atasannya yang talas yang sudah dikukus, ini dicampur juga bisa ya, dicampur di dalamnya juga banyak sekali yang seperti itu. Kalau saya sih lebih suka ditabur di atasnya seperti ini. Bagi saya lebih cantik penampilannya. Talas sama ubi jalar, atau bisa juga pilih salah satu, misalnya hanya talas atau hanya ubi jalar atau ubi warna-warni, itu bisa juga. Terus santan. Dan ini enaknya disajikan suhu ruang atau juga hangat. Kalau dingin dia kurang enak. Kalau dingin dia harus dipanaskan terlebih dahulu sampai benar-benar lembut. Karena kalau dingin dia jadinya tuh teksturnya berubah, jadi kenyal. Oke, tinggal kita kasih santannya di atas. And that's it. This is it, bubur Ranggi yang enak sekali. Teman-teman harus coba. Jangan lupa di like, di subscribe, di share, and comment.
See you next time.